Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Suci Mia Pujiati, yang kedua Fahrina Fahma, yang ketiga saya sendiri Dimas Maulana, yang keempat Siti Komariah, dan yang kelima adalah Nidaul Khairah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang manajemen resiko 2, yaitu tentang nilai tukar. Yang pertama adalah pengertian nilai tukar. Risiko nilai tukar merupakan risiko kerugian yang timbul akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat bank memiliki posisi terbuka. Nilai tukar atau kurs sendiri merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs adalah salah satu harga yang penting dalam perekonomian terbuka yang berpengaruh besar terhadap neraca transaksi-transaksi berjalan maupun variabel-variabel makroekonomi lainnya. Yang selanjutnya yaitu resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar terdiri dari 3 jenis resiko. Yang pertama itu resiko transaksi. Resiko transaksi merupakan potensi naik turunnya arus kas perusahaan yang berkaitan dengan valuta asing akibat nilai tukar. Yang kedua, resiko akuntansi. Resiko akuntansi merupakan resiko potensi fluktuasi laba perusahaan. Dan yang terakhir, resiko ekonomi. Resiko ekonomi merupakan potensi fluktuasi nilai perusahaan yang kekayaan pemegang saham akibat perusahaan nilai tukar. Selanjutnya, pengukuran resiko nilai tukar. Dalam menilai exposure resiko nilai tukar yang melekat pada beberapa aktivitas fungsional, bank sekurang-kurangnya dapat mengukur beberapa parameter, yaitu convergence potential loss, karena fluktuasi nilai tukar dari sisi penanaman dana termasuk transaksi rekening administratif, dan potensial loss karena fluktuasi nilai tukar dari sisi penghimpun dana termasuk komitmen pada transaksi rekening administratif. Yang selanjutnya yaitu dampak nilai tukar. Dampak nilai tukar sama halnya dengan dampak suku bunga. Nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, yaitu dari sisi arus kas, aset, maupun kewajiban. Perusahaan akan dapat mengalami kerugian pada saat sisi aset dan arus kas masuk bila mata uang asing melemah terhadap rupiah. Dan juga sebaliknya. Kondisi sebaliknya yaitu terjadi pada saat sisi kewajiban dan arus kas keluar. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan bila valuta asing melemah terhadap rupiah dan sebaliknya. Sistem informasi manajemen risiko nilai tukar. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang diperlukan oleh organisasi, juga memberikan dukungan informasi dan pengolahan dalam rangka menjalankan fungsi operasi manajemen dan proses pengambilan keputusan. Sedangkan risiko nilai tukar merupakan tingkat seberapa besar perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Selanjutnya, terdapat risiko teknologi dalam sistem informasi manajemen risiko nilai tukar. Adanya sistem pengamanan teknologi sistem informasi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia, bank wajib memiliki kewajiban dan prosedur penggunaan teknologi informasi yang meliputi aspek sebagai berikut: manajemen, perencanaan pengembangan, dan pengadaan, operasional teknologi informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, dan sebagainya. Kemudian, pengendalian risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar merupakan fluktuasi dari konversi nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, dan jika mata uang asing dibutuhkan dalam kegiatan bisnis perusahaannya. Terjadinya fluktuasi perusahaan, kurs rupiah menimbulkan risiko nilai tukar di mana semakin tinggi fluktuasinya, semakin besar pula risiko yang muncul, sehingga risiko nilai tukar uang akan menimbulkan laba atau rugi bagi perusahaan. Hal ini memberikan dampak pada pertumbuhan kredit bank dan penagihan terhadap kredit yang diberikan ketika perusahaan mengalami kerugian, khususnya pada perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya, risiko nilai tukar terjadi karena adanya perubahan nilai tukar mata uang ketika dikonversikan ke mata uang lainnya. Perubahan kurs rupiah terhadap dolar memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham. Jika nilai mata uang asing terapresiasi,
maka harga saham akan turun karena tingginya nilai mata uang mendorong investor berinvestasi di pasar uang untuk memperoleh keuntungan jangka pendek sehingga pasar modal akan lesu. Dan apabila nilai mata uang asing yang terdepresiasi, maka harga saham akan naik karena mata uang yang nilainya turun mendorong investor untuk berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya yaitu strategi perlindungan nilai tukar dan perlakuan akuntansi yang diperlukan untuk pengendalian nilai tukar. Yang pertama, lindung nilai neraca dapat mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan dalam menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi moneter aktiva dan kewajiban perusahaan yang terpapar. 2. Lindung nilai operasional. Bentuk perlindungan risiko ini berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing. 3. Lindung nilai struktural. Lindung nilai ini mencakup relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan. 4. Lindung nilai kontraktural. Lindung nilai kontraktural ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para manajer dalam mengelola potensi risiko valuta asing yang dihadapi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.